Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hamba Allah muslimin, muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami yang mulia. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla atas rahmat, nikmatnya yang tiada tara, tak terbandingkan dan tidak bisa dibandingkan, karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kita terima darinya. Semua itu diberikan oleh Allah untuk di dunia ini kepada orang-orang yang taat kepadanya, bahkan juga diberikan secara gratis untuk orang-orang yang ingkar kepadanya. Yang taat dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahman masih saja memberikan nikmat itu kepada Allah, sehingga kadang-kadang seolah-olah ia itu senang-senang saja. Kupu mata ibadat, urang hana ibadat dengan hana ibadat sama, mereka terima fasilitas itu dalam perasaan manusia. Dan itulah rahman Allah. Allah Maha Pengasih kepada hambanya, baik yang mukmin atau yang kafir. Tetapi berbeda halnya dengan Allah Ar-Rahim, Allah Maha Sayang. Maka ini mengalami proses filterisasi. Allah pilih, Allah saring. Orang-orang mukmin Allah berikan kebahagiaan ukhrawi, dan itu tidak diberikan lagi kepada orang-orang kafir. Di dunia ini diambil nikmat Allah oleh siapapun, termasuk orang yang bengih ke Allah, cok sit nikmat Allah. Tapi untuk hari akhirat, Allah menyayangi hambanya yang mukmin, dan itu khususan bagi orang-orang yang bertakwa, beramal saleh kepadanya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan selawat beriring salam atas tuntunan dan mau'izahnya. Baik mau'izah yang disampaikan kepada kita melalui lisan beliau dalam hadis-hadis qauliyah, maupun mau'izah yang disampaikan oleh para sahabat atas apa yang disaksikan dari perilaku, tindakan dan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah yang disebut dengan hadis-hadis fi'liyah, maupun kita merujuk kepada sikap dan responsibility yang dilakukan oleh Nabi dengan cara beliau semua itu dipancar luaskan, diteruskan, disebarkan oleh para sahabat, kemudian ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Hingga hari ini kita bisa melihat nasihat-nasihat Nabi itu semuanya termaktub, terkumpul dan tersimpul di dalam kitab-kitab hadis. Dan kitab hadis pun masih belum memadai untuk kita pahami, karena hadis itu bersifat tekstual, tapi membutuhkan penjelasan-penjelasan lanjutan, uraian-uraian lanjutan, syarahan-syarahan lanjutan yang telah diuraikan oleh ulama-ulama muhaddisin dalam uraian-uraian kitab. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang mulia, guru-guru kami yang berhadir ataupun yang sempat menyimak melalui siaran dari panitia. Di dalam Al-Quranul Karim, dan ini kemarin sudah sempat kita singgung dalam kajian kita pada surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi min hadza
liaqraba man hadza rasyada. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita tentang sikap kita orang mukmin. Dan ini masuk dalam satu ranah akhlak orang mukmin. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan, bahkan keterbatasan itulah yang kita miliki. Yang lain tidak ada. Yang dimiliki oleh kita sebagai hamba adalah keterbatasan. Maka mengingat manusia memiliki keterbatasan dalam segala hal, segala aspek, kita dilarang untuk memastikan sesuatu yang hal itu belum menjelma menjadi realita, kenyataan dan faktual. Barang-barang yang galom pasti, yang galomna, galom tente, dan tidak bisa dipastikan untuk dijanjikan, kita dilarang memastikan itu. Termasuk keadaan besok. Paling manusia hanya berkisar pada ramalan, berkisar pada perspektif, berkisar pada angan-angan, berkisar pada tinjauan, perakiraan. Termasuk perakiraan hujan itu sendiri. Kalau dilihat dalam cuaca, musim hujan. Tapi kalau Allah menghentikan, ya kehendak Allah. Jadi manusia hanya berkisar pada perkiraan-perkiraan itu. Menyangkut dengan ayat yang kita bacakan, orang-orang Arab. Dan di dalam tafsir disebutkan orang-orang musyrikun pada saat itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan 3 pertanyaan kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami ingin bertanya dan mendapatkan informasi yang akurat, berita yang valid, dan penjelasan yang memuaskan tentang 3 hal. Yang pertama, yaitu tentang ruh. Bagaimana sebenarnya ruh, ya Rasulullah? Putra yang kedengar ruh, pakiban ruhnya. Sejauh mana kita pahami tentang ruh? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang Ashabul Kahfi. Pakiban yang dengan Ashabul Kahfi. Karena mereka juga mendengar-dengar informasi dari Injil dan dari Taurat tentang Ashabul Kahfi, yaitu penghuni gua atau goa. Yang dalam Al-Quran disebutkan 300 tambah 9 tahun. 309 tahun. Dan yang ketiga, orang-orang musyrikun pada saat itu bertanya kepada Nabi, yaitu tentang Dzulqarnain. Semua itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pertanyaan-pertanyaan itu. Pada saat itu Nabi menjawab bahwa apa yang kalian tanyakan ini sesuai dengan ayat tadi, inni fa'ilun zalika ghadan. Besok akan saya jelaskan semuanya, kata Nabi. Coba dibayangkan seorang Nabi yang disayangi oleh Allah, makhluk pilihan oleh Allah, afdalul insan, menjadi pemimpin umat dunia akhirat, menjawab pertanyaan dengan inni fa'ilun dzalika ghadan. Pertanyaan Anda itu saya jawab besok tanpa menyebutkan insyaallah. Nabi hanya insyaallah. Disitulah Allah menegur Nabi. Jadi yang namanya teguran itu bukan hanya teguran atasan kepada bawahan, kan hanya teguran mak ke anu, kan hanya teguran guru ke murid, kan hanya teguran pimpinan kepada rakyat. Allah sekalipun dalam banyak hal menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibalik, yang mendapatkan teguran berarti bukan hanya manusia biasa. Bukan hanya anak mendapat teguran dari orang tua. Bukan hanya murid mendapat teguran dari guru. Bukan hanya publik, rakyat mendapat teguran dari pimpinan.
Nabi sekalipun masih mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita ambil pelajaran dulu. Siapapun yang mendapat teguran itu bukanlah hal yang perlu disikapi dengan antipati. Karena teguran di dalam agama itu terdapat dalam banyak hal. Salah satu teguran imam oleh makmum. Kalau dikaitkan dengan ayat yang kita bacakan, Nabi saja masih ditegur oleh Allah. Mampu long katanya beok tegur legop, bek ceh meh bahasa Aceh. Bek mutih. Oh kan ya tegur long, awai long lah heng katanya hana cerita ya. Oh kan ya tegur long, awai long ya buat ngendron nya hana cerita. Oh bek nak tegur long, long SD aku percaya kulai don SD nya hana cerita. Atas nama teguran kita belajar dari cara Allah menegur Rasulnya sekalipun, dan Nabi SAW juga belajar dari teguran Allah. Jadi teguran itu satu pelajaran, satu peringatan. Maka di dalam filosofi ilmu dikatakan, sebenarnya kecerdasan kita itu ada hutang budi dengan teguran orang. Tanya tegur legop, walaupun yang kadang-kadang tidak merespon dengan baik, tidak merespon dengan senang. Tapi nyai tanya sebenarnya kata murno bak urung tegurnya. Kata murno bak urung tegur. Contoh saja misalnya, ini bukan apa maksudnya, bukan satu-satunya contoh. Dalam membaca Al-Quran saja, mungkin kita membaca seperti itu. Lalu ada yang menegur kita, "Hai tungku, sang tungku silap tungku baca dalam ayat Al-Quran." Tidak ada kalau baca lagi nyan, yang ke sang yang silap. Aci tungku kalian le. Baik ni apa runo, dia awai tak lung buat ngendron. Itu contoh. Kemudian diam-diam dia buka apa yang dia tegurkan tadi. Tegur pahlak-lok tadi. Kadang si nyoge yang tegur. Dia buka. Nyo salah baca. Tapi trip kan salah baca long sang 26 tahun kan salah. Teguran itulah yang membuat kita merubah. Bukankah yang tadinya kita berigen menerima ditegur orang, ternyata itu menjadi guru dalam sebuah teguran. Dan itu jadi pengalaman. Sehingga disebutkan bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Experience is the good of teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup kita. Nah, urung me Honda bak wit. Kan wit Honda, udih bak tiang listrik musawak. Nyan pengalaman yang paling raya. Berarti uke bak wit, anjit tegon kah? Posit putreun macu. Nah, Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi. Nabi tidak mengucapkan sesuatu dalam janjinya itu, yaitu insya Allah. Maka kesambung ayat oleh Allah. Illa ayyasha Allah. Kecuali kamu menyebutkan insya Allah. Maka besoknya ketika orang-orang musyrikun yang tadi bertanya kepada Nabi, menagih apa yang ditanyakan. Ya Rasulullah, baru nalun tanyang tentang ruh, nalun tanyang tentang Ashabul Kahfi, nalun tanyang tentang Dzulqarnain. Kiban teman jawaban ya Rasulullah, hai nu pegah uronyo nu jawab, habak kalih pegah baru uronyo jawab. Setiap jawaban Nabi kepada umat, kepada siapapun yang bertanya, Nabi tidak pernah menciptakan jawaban. Tapi Nabi selalu menyandarkan jawabannya terhadap apa yang Allah firmankan. Buktinya ketika ditanya kepada Nabi tentang perempuan yang haid, yas'alunaka anil mahid, Nabi jawab karena Allah yang beri jawaban.
Ketika Nabi ditanya tentang anak yatim, yas'alunaka 'anil yatama, Nabi menjawab karena Allah menyuruh jawab dengan jawaban yang ada. Ketika Nabi ditanya tentang berbagai hal yang diawali dengan yas'alu, semua jawaban Nabi adalah jawaban dari Allah. Giliran ditanya, ya Rasulullah, pakiban dengan ruh, rupanya Allah menegur Nabi menunda menurunkan ayat beberapa saat. Maka Nabi gepreh ayat. Oh ya, jawaban baru yang tamu janji tentang ruh. Ruh adalah kali Nabi. Hana ternayat pending ditunda si oleh Allah. Nabi gepreh hana selama belum turun ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, ya Nabi hanya jawab ile karena kalau ternayat. Alian yas'alunaka 'an dzilqarnaini, tentang Dzulkarnain. Nabi juga hana jawab bila karena galom nah jawaban. Karena prehtren wahyu. Pakan Allah getunda petren buat tanya siat. Karena Allah menegur Rasulnya yang tercinta itu supaya jangan lupa mengucapkan insya-Allah. Maka ditegur oleh Allah, hai Muhammad, hana takun insya-Allah lagu baro. Jadi illa ayyasha Allah. Jadi begitu hana gutren ayat, aku Nabi hana jawaban. Seolah ditanya. Hana jawaban ke Rasulullah kan pegah hana jawab. Baiklah, lumpreh tren wahyu ile. Jadi artinya Allah ditegur Nabi benarkan insya-Allah. Itu pelajaran untuk kita semua. Terlepas dari asbabun nuzul ayat ini. Itanya mesti semuanya kita sandarkan dengan insya Allah. Karena hanya Allah yang mampu memberikan realisasi terhadap sesuatu. Dan realisasi terhadap sesuatu itu bukan terjadi karena embung kita. Bukan terjadi karena raya kita. Tapi terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai ban tengok, beres tengok. InsyaAllah. Kita harapkan bu beres. InsyaAllah. Orang mengundang kita, kita hadir. InsyaAllah saya akan datang. Kita berjanji kepada orang lain. InsyaAllah saya akan tepati. Yang baik pertimbang bong. Dan itu tidak akan terjadi. Setelah kita janjikan, ternyata sesuatu tidak pernah ada. Sebab Allah belum memberikan muafakat dengan kudrah dan iradahnya. Ketika itu turunlah ayat. Yas'alunaka 'anir ruh. Biju jawaban dari Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Karena jawaban. Menyohana putra ayat oleh Allah benar. Aku Nabi hanya jawab. Nah, jadi dalam hal ini secara moralitas dan akhlak. Kita senantiasa dianjurkan dalam segala hal itu mengiringi kalimat insya Allah. Maka insya Allah itu sesuatu yang menyandarkan kita kepada Allah. Dan jangan oleh kita meremehkan kalimat insya Allah itu seolah-olah tidak serius. Akibat letengah ni jayo yang dijak kamu nak pupah ngono. InsyaAllah, kau ambil insyaAllah. Hai, pakai menaleron. Ambil insyaAllah. Hai, insyaAllah. Ana yakin utaga. Justru dengan insyaAllahnya memberi keyakinan. Apabila kita tidak mengiringi kalimat insyaAllah, bagaimana ketika hal itu tidak terjadi? Karena Allah yang mengendalikannya. Hamba Allah yang berbahagia. Ayat berikutnya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah kepada Tuhanmu manakala kamu lupa. Di sini ada 3 makna. Ketiga-tiganya kita praktekkan dalam kehidupan. Pertama, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas. Makna ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Itu ucapkanlah insya Allah ketika kamu lupa mengucapkan di awal tadi. Mantang kaitan dengan ayatnya. Hai tungku imum, hai pak kecil, nyai tanya singoh jadeh yang intalintu perila. Kiban teman posiblah singoh, jid posiblah singoh insyaallah. Hana ke insyaallah, jid posiblah singoh tam kumpul bab masjid jami. Singoh apa pada posiblah ka bereh. Hana ke insyaallah, dua ke. Dasar dari ayat tadi
kita dianjurkan mengulangi lagi. Gebel balik Oman, bunuh pula berah bunuh. Hai pun berah jadi hendak tengok apa sebelah. Uman tua lu. Insyaallah bu, insyaallah. Nya ke pun aralat lo bunuh kan berah jadi hendak. Insyaallah. Jadi insyaallah-nya geyu ulang balik karena tanya bunuh tua tu. Sama lagi hukum tua kun bismillah, watai tanya baca bu. Hana ingat bismillah tak baca bu. Leh karena mangat tak tumon, leh karena berat tak de tua bismillah. Maka katakan olehmu bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ketika orang bicara lupa insyaallah, maka sunat mengulangi lagi insyaallah. Jadi kon berarti atakalih ka ke kalih tua insyaallah ngiyu ralat lom, ngiyu kun lom insyaallah. Itu makna pertama wazkur rabbaka idza nasita. Makna yang kedua wazkur rabbaka idza nasita itu ditafsirkan dengan wazkur rabbaka idza ghadabta. Ingatlah kepada Tuhanmu pada saat kamu marah. Orang marah dalam psikologi jiwa, dia adalah orang yang sudah tidak stabil dari segi emosional. Yang nak pahli tanya kamu ganggu jiwa. Marah, ya tuh marah bahasa Aceh namuhom yang kau be cerita. Nah bengeh ke, opu mau bengeh muhom ke barawa. Yang berarti kelas ni kalau lebih tinggi. Itu yang leur lain. Namari muhom ke, hai pu muhom barawa ke mengamuk barawa. Yang berarti long. Kat nilai je lebih haya long. Nang ke mengamuk barawa, hai pu mengamuk barawa habis ke hambo, habis ke hampo yang nak. Ti long nilai. Nah, saat itu wazkur rabbaka. Ingatlah Tuhanmu. Maka orang marah-marah itu kadang kita dianjurkan oleh Nabi untuk berwudu. Aduh petimang bengeh. Itu semayang gede. Ini untuk meredam emosional yang membara. Maka orang-orang yang marah itu dikuasai oleh syaitan. Urung mohobnya dikuasai oleh syaitan. Urung mengamuknya dikuasai oleh syaitan. Maka caranya adalah redamkan dia. Arahkan pikirannya dan emosinya ingat pada Allah. Putran peranya mau ucap-ucap gede. Astagfirullahnya jadinya khun wazkur rabbaka idza nasita. Dan banyak hal-hal yang lain. Kadangkala dengan menenangkan situasi dan keadaan. Maka orang marah itu tidak diterima kesimpulannya. Urun cok kesimpulan haba tengah bengehnya hanya je kesimpulan. Jadi ketika marah, Al-Quran, Al-Hadis, dan akhlak kita orang Islam itu disuruh dinginkan suasana. Maka wajar kita lihat, artinya hal yang lumrah. Karena tak kadang-kadang bak media, tak bak rapat-rapat besar, pertemuan-pertemuan besar, pertemuannya gagal, deadlock, hana jadeh lanjutkan. Pakon umakaru baru bak rapat. Mah hana jadi kesimpulan. Hana kakek bubar, baca cak kesimpulan. Hana untuk fikir lah dua rapat. Jadi dengan keadaan marah, kita dilarang mengambil kesimpulan. Karena marah itu kesimpulannya bukan dari kita, tapi kesimpulan itu marah dari syaitan. Oleh karena itu, maka kemarahan itu bisa diredam dengan menjauh. Seperti kita orang Aceh. Kenapa ada munasah? Banyak orang cerita dulu. Akan 6 lasah kampung. Padahal tempat sembahyang ke masjid dan deh. Uji kampungnya 6 lasah. Jawab leurun jawab. Kau melasahnya iji hana samang masjid. Melasahnya dia tak yang masjid kan tempat Pupuk enggak melasah teman. Han urung tanya orang Aceh, nya menyoka karu rumah, ya melasah. Maka saya melasah, nya mati karu rumah. Nyan dalam budaya teh orang Aceh. Maka puya melasah menyokaru. Hanji menyokaru mesti pisah. Mesti sedikit direnggangkan. Agung pepet siro di rumah ibu ini kan jauh melasah. Jadi menasah itu ada kaitannya dengan tempat orang berpisah sementara dengan keluarga yang saat itu dirundung keadaan panas. Dengan suum lah melasah. Yang kejut tik tiga tak urang kampungnya. Kali cok jalimbut melasah. Apa melasah kau malamnya? Diri rumah ke. Yang melasah. Nah, diredam dengan cara berpisah supaya syaitan tidak punya lawan berkomunikasi. Dan di sanalah dia mengingat Allah sepuas-puasnya,
merenungkan, menghayati, memikirkan yang terbaik, sehingga balik lagi ke rumah orang-orang tua kita dulu. Nah, tengah-tengah kaget ke? Sebab apa kan? Tengah marah bubar barisan. Yang kejut tengok tena tahu rumah tetap payah pula. Putra ka duit beb. Tarik siapa tahu. Sampai tanya berhum lah pi mina urang tarik. Mana? Na urang tariknya kena kata jo sebab na urang tarik. Tapi yang hana urang tarik kada peluang katanya. Ya mamanya na urmat bajaro kena kata jo. Yang akai katanya. Nah, itu yang kedua. Makna ingat Allah ketika lupa, ingatlah Allah ketika kamu marah karena kamu tidak stabil emosi yang ada. Yang ketiga, nah ini yang sering kita amalkan. Makna wazkur rabbaka idza nasita, ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Maksudnya beribadahlah kepada Allah ketika kamu lupa beribadah. Sesuai dengan hadis Nabi, rawahu Bukhari wa Muslim, yaitu gepelop ayat dengan hadis man nasiya salatan, siapa yang lupa terhadap salat, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah ia salat ketika ingat. Nyan makna daripada ayat wazkur rabbaka idza nasita. Ingatlah kepada Allah ketika kamu lupa. Sembahyanglah kepada Allah ketika kamu lupa sembahyang. Bayarlah hutang ketika kamu lupa bayar hutang. Jadi lupa tidak menggratiskan sesuatu kewajiban. Tua bayar hutang, bayarlah watet ingat. Tua sembahyang, sembahyanglah watet ingat. Jadi lupa salah satu yang tidak bisa dibuat-buat. Tapi lupa itu tidak menggratiskan hutang kita baik dengan Allah maupun dengan manusia. Hutang dengan Allah seumpama ibadah salat, hana istilah katua kakeh tua, tapi perintah tetap melekat. Salatlah pada saat kamu teringat. Dan dalil daripada ayat ini, dalil daripada hadis ini pula yang menunjukkan bahwa salat yang tinggal atau salat yang tertinggal, ya tinggal sengaja, tertinggal tidak sengaja, itu dua-duanya wajib untuk dilakukan pada saat waktunya, itu dia tidak lupa. Pada saat waktu yang lain wajib dia bayar salat yang lupa. Dalam hukum fiqih bagi yang mengaji, kalau yang tidak ikut pengajian dari kitab-kitab saya agak sulit menjelaskan. Wajiblah itu salatnya diqada. Mana dasarnya? Ya ayat Al-Quran. Mana dasarnya lagi? Ya hadis Nabi. Maka dalam kitab tafsir, kalimat wazkur rabbaka idza nasita gegandeng dengan hadis Nabi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Berdasarkan ayat ini, maka jika kamu lupa salat, salatlah pada saat kamu teringat. Dalam bahasa fiqih, yaitu qada salat. Dan qada salat ini bukan hanya dasar dari ayat, tapi juga dasar daripada hadis. Walaupun kadang persepsi kita berbeda. Berbeda itu karena berbeda baca. Atau sama baca, beda persepsi. Tapi yang disampaikan di sini adalah baik dalam ayat atau dalam hadis, tidak ada pekerjaan gratis kalau lupa. Tetap yang lupa itu mesti dilakukan. Karena Allah berfirman, wazkur rabbaka idza nasita, tunaikan sesuatu kewajibanmu pada saat kamu lupa. Berarti kalau tidak lupa lagi, laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaat, faedah bagi kita semua, dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.